Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallah terima kasih pada Ustadz Abu Somad yang sudah memberikan pancingan materi di 5 poin keutamaan di bulan Ramadan tadi ya untuk mancing cinta Allah SWT kepada kita. Ustadz sudah banyak yang antri tanya ini Ustadz, sepertinya di chatting ya. Saya bacakan yang pertama dulu Ustadz. Nah ini dari Pak Ali Ridha. Beliau menanyakan terkait dengan kondisi kekinian vaksin Ustadz. Apakah vaksin itu nanti bisa membatalkan puasa? Nah Ustadz, tafadhol Ustadz, langsung ditanggapi. Dalam kitab-kitab fikih dikatakan idkhalus syai' ilal jauh. Memasukkan sesuatu ke rongga tubuh maka membatalkan puasa. Memasukkan sesuatu ke rongga tubuh maka membatalkan puasa. Makanya ada kadang kita dilarang ngupil. Nggak boleh ngupil karena memasukkan sesuatu ke rongga. Lalu kemudian kalau mandi di sungai telinganya ditutup. Kenapa? Karena takut masuk ke rongga. Nanti kalau mandi sungai jangan kentut. Karena kalau nanti kentut anginnya keluar masuk air ke dalam. Karena dianggap membatalkan puasa. Karena dia memahami memasukkan sesuatu ke rongga batal puasa. Saya perlu jelaskan. Yang dimaksud memasukkan sesuatu ke rongga di situ adalah memasukkan sesuatu sampai ke dalam. Adapun kumur-kumur juga memasukkan sesuatu ke rongga, nggak batal. Ustaz, saya kumur-kumur batal nggak? Nggak batal. Tapi pakai es teh manis, Ustaz, ya batal. Memasukkan sesuatu ke rongga artinya memasukkan sesuatu cairan, benda ke dalam. Adapun suntikan ke kulit, maka terbagi dua. Suntikan obat tidak batal puasa. Yang batal itu adalah suntikan infus. Karena infus itu makanan. Begitu fatwa Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab Fatwa Mu'asirah, fatwa-fatwa kontemporer. Sudah saya terjemahkan, diberi judul 30 fatwa seputar Ramadan. Tolong cari di internet, ada PDF-nya 30 fatwa seputar Ramadan, penterjemah Abdul Somad. Jadi share ke teman-teman bahwa kalau dia suntik obat tidak batal. Tapi kalau suntik makanan, infus, maka batal. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Oke, Masya Allah. Baik Ustaz, langsung lari ke pertanyaan yang berikutnya. Ini dari Gria Zakat Permata Papua. Assalamualaikum Ustaz. Kiranya bisa memberikan pencerahan kepada kami tentang apa sih keutamaan bersedekah sebelum dan saat Ramadan dalam menggapai cinta Allah. Syukran. Saya dari dulu menyalurkan zakat seminggu menjelang Ramadan. Lalu kemudian berbagi hadiah seminggu menjelang Idul Fitri. Mengapa? Ada 3 alasan. Yang pertama, mudah untuk ingat. Karena kita tidak pakai kalender, zakat tidak pakai kalender Januari, Februari, Maret. Kalau kita pakai kalender kadang kita lupa. Pokoknya seminggu mau Ramadan, bagikan. Yang itu momen pertama mudah ingat. Yang kedua, supaya tetangga, teman, sahabat kita yang pekerja berat, misalnya gali kabel optik, menggali tanah, atau kerja bangunan, atau kuli pikul, itu kan berat sekali. Mereka kalau tidak kerja, tidak makan. Jadi dengan kita bersedekah, maka insya Allah mereka bisa off dulu selama Ramadan, supaya mereka, karena uang yang kita bagi bisa untuk makan. Mereka kerja bukan untuk mau buat rumah, mereka kerja bukan untuk kaya, mereka kerja hanya untuk makan saja. Jadi sedekah kita bagi, supaya selama di Ramadan, target saya tidak muluk-muluk. Di Ramadan mereka jangan sampai kerja peras keringat. Atau dia kerja lain yang ringan, yang menghasilkan tapi tidak terlalu berat, hanya sekedar untuk makan. Yang ketiga adalah mau meraih pahala. Karena pahala bersedekah di bulan Ramadan, menyambut Ramadan, itu punya kelebihan yang tidak didapatkan di bulan-bulan yang lain. Jadi dengan 3 alasan itu saya mengajak kepada saudara-saudaraku semuanya, mari kita bayarkan zakat, wakaf, infak, sedekah
menjelang Ramadan. Di Sya'ban, sekarang sudah masuk bulan Sya'ban, kemudian akhir Sya'ban, awal Ramadan, akhir Ramadan. Karena ini bulan-bulan kebutuhan meningkat, sementara tenaga berkurang untuk mencari nafkah, apalagi ditambah COVID, kesulitan. Kalau kita berbagi ini, insya Allah, man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan saudaranya, yassarallahu anhu yaumal qiyamah. Allah akan, ini sudah ada yang men-share 30 fatwa seputar Ramadan, sudah ada yang men-share di antara komunitas. Masya Allah, hebat sekali saudara-saudara di Papua. Baru kita omongin langsung dia dapat linknya. Ya, tolong sharekan ke grup-grup. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah para sahabat yang berbahagia. Jadi hari ini kita sangat bergembira sekali karena selama ini kita hanya melihat beliau di YouTube, melihat beliau di media sosial, tak bisa berinteraksi langsung. Kesempatan ini jangan disia-siakan. Gitu ya. Gitu Ustaz ya, insya Allah Ustaz siap melayani pertanyaan apapun Ustaz. Insya Allah. Baik, Alhamdulillah. Berikutnya ini Ustaz, dari kawan kita ingin bertanya bagaimana ini Ustaz, cara kita menyikapi iman kita yang kadang naik, kadang turun. Ya, zidu wa yanqus. Nah, terutama menjelang Ramadan ini Ustaz, gimana memposisikan agar iman ini stabil gitu. Silakan Ustaz. Saya yakin yang bertanya ini sudah hijrah. Sudah pindah minaz zulumati ilan nur, dari gelap ke terang. Dari bengkok ke lurus, dari hitam ke putih, sudah hijrah. Cuman dia sekarang mau bertanya gimana supaya istiqomah. Syarat istiqomah mesti berjamaah. Jamaah kita itu ada 3. Jamaah di lingkungan rumah, jamaah di tempat kerja, jamaah di medsos. Jangan sampai salah jamaah. Di lingkungan rumah, berjamaahlah ibu-ibu dengan grup yasinan. Kalau ada yasinan di Papua sore, pengajian ibu-ibu. Jangan di jamaah ngerumpi. Jangan di jamaah cerita aib orang. Jangan di jamaah drakor. Nah ini. Lalu kemudian di tempat kerja, berjamaahlah di komunitas tempat kerja. Itu ada rohisnya, ada yang biasa pengajian, yang suka undang ustadz. Adapun di medsos, berjamaahlah di grup-grup yang selalu ada Zoom kajian. Yang di grup itu kira-kira selalu share video kajian. Kalau isinya hanya ketawa-ketawa, cerita nggak tentu arah, ingat. Kalau kita mati menghadap Allah, kawan-kawan grup nggak ikut. Belum tentu dia menyelamatkan kita. Coba jaga komunitas di 3 tadi. Tempat tinggal, tempat kerja, di medsos. Kalau 3-3-nya sudah islami, sudah kawan-kawan hijrah, insya Allah selamat. Karena mereka akan saling tanya, ente kok nggak ke masjid? Ente kok nggak tarawih? Ente udah berapa juz? Ente, karena kita udah sama-sama kenal, kita nggak sakit hati ketika ditanya. Yang jadi masalah ketika kita tidak kenal, lalu kita merasa kenapa kamu intervensi saya? Kamu kalau mau baik-baik aja sendiri. Kalau mau soleh-soleh sendiri aja. Kalau mau masuk surga aja sendiri. Jangan ngajak-ngajak. Nah, ini tidak islami. Karena dalam Islam diajarkan ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik sama-sama, wa tanhauna 'anil munkar, larang dari perbuatan mungkar. Hijrah, jamaah, istiqomah, husnul khotimah. 4 ini sepaket. Hijrah, jamaah, istiqomah, husnul khotimah. Kenapa tidak husnul khotimah? Karena tidak istiqomah. Kenapa tidak istiqomah? Karena tidak hijrah. Kenapa tidak hijrah? Kenapa tidak berjamaah? Karena tidak hijrah. Hijrah, jamaah, istiqomah, husnul khotimah. Insya Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Semoga kawan-kawan yang di sini, sahabat semuanya, bisa bergabung dalam jamaah kebaikan yang akan mengantarkan kita pada keistiqomahan tentunya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Nah, ini salah satu kebiasaan kita, Ustadz, berlebihan saat berbuka. Ya, mungkin seakan-akan ini balas dendam gitu saja. Gimana, Ustadz, kiat mengatasinya itu ya, agar kemudian kita bisa mengendalikan saat buka berpuasa sehingga tidak berlebihan begitu, Ustadz. Itu bukan puasa, itu hanya mengalihkan jam makan siang. Iya, betul. Makan pagi dipercepat. Kalau di Riau jam 4 sahur, makan pagi dipercepat jadi jam 4 subuh. Makan malam yang biasanya jam 8 dipercepat jadi jam 6.30. Makan siangnya didelet, lalu ditumpuk di buka puasa dengan cara membalaskan dendam sakit hati.
Biasanya minum air Masya putih, Allah. sana ada cendol, ada es krim, ada jeruk, ada pokat, ada semuanya. Padahal sebetulnya itu hanya ada pada waktu siang. Jam 12, jam 1, jam 2, mobil warna merah seperti semangka. Warna hijau seperti melon. Ketika azan maghrib berkumandang, masuk 2-3 teguk air, masuk 2-3 kurma, mana hawa nafsu tadi? Hilang. Akhirnya yang dibeli-beli tadi basi, mubazir. Besok diulang lagi. Memang manusia ini kan dari kata nasia. Nasihatnya lupa. Karena lupa itulah maka Sekolah Islam Terpadu Permata Papua mengingatkan lagi ke komunitas, ke teman-teman. Dan alhamdulillah acara kita ini tidak hanya ditonton oleh komunitas Sekolah Islam Terpadu Permata Papua, tapi juga di-sharekan melalui YouTube channel Ustadz Abdul Somad. Insya Allah sahabat-sahabat di Papua mendapatkan amal jariahnya insya Allah. Amin ya Allah. Semua yang menonton menyaksikan mereka jadi punya persiapan untuk Ramadan. Pahami bahwa Ramadan bukan bulan geser jadwal makan. Ramadan bukan bulan balas dendam, siksa dulu tubuh, siksa lapar, siksa haus, siksa lapar, nanti dilepaskan pada saat berbuka. Bukan. Ramadan adalah sarana untuk mendidik diri, bagaimana menahan emosi, bagaimana menahan nafsu, bagaimana menjadi orang yang merasa dekat dengan Allah, bagaimana menjadi orang yang peduli, itu sebenarnya. Jadi jangan sampai salah kaprah, kita terjebak pada rutinitas. Bagi orang yang umurnya sudah 40, berarti sudah 35 kali dia puasa Ramadan. Ramadan, tahun lalu Ramadan, hari ini Ramadan, tahun depan Ramadan. Tapi nggak ada efeknya sama sekali. Na'udzubillah. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, sahabat, menjadi sebuah teguran pada kita semua ya tentunya yang masih berprinsip bahwasanya puasa yang sekitar menggeser jadwal makan. Semoga tidak terjadi setelah kita mendalam pencerahan dari beliau. Baik, Amin. berikutnya Ustaz, kita lanjut ke pertanyaannya. Ustaz, bagaimana ini ya cara apa yang lebih utama, berpuasa Syawal atau membayar utang puasa Ramadan jika punya utang? Begitu, Ustaz. Man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan? Summa atba'ahu sittan min Syawal, diiringi 6 hari di bulan Syawal. Karena kau siamid dahri, dapat pahala seperti puasa sepanjang tahun, 360 hari. Yang jadi masalah bagi sebagian saudari-saudari muslimah, kakak-kakak, adik-adik, bahwa mereka di Ramadan itu tidak puasa 7 hari. Lalu kemudian ketika di Syawal, yang paling afdal ganti 7 hari. Setelah ganti 7 hari, baru puasa 6 hari. 6 tambah 7, 13 hari. Habis kue hari raya. Komplain, ini Islam tidak adil. Maka pendapat Imam Zakaria Al-Ansari dari kalangan mazhab Syafi'i yang dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar, yang berhalangan 7 hari di Ramadan, dia ganti di bulan Syawal, niatnya qadha, maka otomatis dapat pahala puasa 6 hari di bulan Syawal. Saya ulang sekali lagi. Yang tinggal 7 hari di bulan Ramadan, dia ganti di Syawal, niatnya qadha, dapat lunas 2. Qadhanya lunas, dapat pahala puasa sunat. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampau. Tapi niatnya qadha, jangan niatnya sunat. Kalau niatnya sunat, qadhanya tak dapat. Tapi kalau niat qadha, membayar, maka niat sunatnya dapat. Oke. Berarti nggak boleh 2 niat dalam sekali puasa, Ustaz ya? Ada beberapa yang boleh 2 niat. Tapi ada yang 1 niat cukup, dia sudah mengcover yang lain. Sebagai contoh, kalau kita masuk masjid, waktunya tinggal 2 menit, apakah kita tahiyatul masjid atau qabliyah subuh? Kalau tahiyatul masjid tak dapat qabliyah subuh. Tapi kalau qabliyah subuh, otomatis dapat tahiyatul masjid. Begitu juga dengan ini. Kalau dia qadha, otomatis dapat sunat. Tapi kalau dia puasa sunat, maka qadha tak dapat. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik, Ustaz. Ini pertanyaan semakin masuk ke dalam Ramadan ini, Ustaz, karena begitu inginnya banyak mendapat pencerahan dari Ustaz Abdul Somad. Nah, apa nih Ustaz keistimewaan malam Lailatul Qadar dan Nuzulul Quran itu ya bagi kita umat Islam? Nabi bercerita tentang ada orang Bani Israel, malamnya dia Qiyamul Lail 80 tahun. Siangnya jihad fisabilillah. Malam Qiyamul Lail, siang jihad. Siangnya jihad, malam Qiyamul Lail. 80 tahun. La ya'sunallaha tarfata ainin.
Tidak pernah berbuat maksiat walaupun sekedip mata. Sahabat mendengar cerita itu sedih. 80 tahun. Umur umatku baina sittina wa sab'in. 60, 70. Sedikit sekali yang melewati 70. Apalagi sekarang 40 udah kena diabetes, stroke, stres, depresi, mati. Jadi bagaimana ini? Maka datanglah firman Allah melalui malaikat Jibril, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Kalau tadi kau lihat ada Bani Israel yang beramal 80 tahun, umatmu cukup satu malam kalau dia dapat khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 83 tahun. Jadi kita isi saja tiap malam itu dengan qiyam. Salat maghrib berjamaah, salat isya berjamaah, salat tarawih berjamaah, salat witir berjamaah, bangun malam. Setelah bangun malam menjelang sahur, salat sunat tahiyat, salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat hajat, salat sunat tahajud. Tiap malam buat. Jangan diintip-intip malamnya. Intip ganjil, intip tengah malam, intip isi aja semuanya. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu a'lam. Masya Allah. Setuju Ustaz. Kadang kita kalau mikir ganjil genap, sedangkan memulainya berbeda, susah juga Ustaz ya. Ya, yang ganjil genap itu kalau ke Jakarta naik mobil perlu kita lihat ganjil genap. Oke. Baik Ustaz, ini pertanyaan terkait dengan kaitan makanan halal dengan kekuatan tubuh saat berpuasa. Itu apakah ada kaitannya Ustaz? Ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, tempatnya api neraka. Kalau sudah niat tapi ternyata berat beribadah, maka penyebabnya diantaranya makan haram. Yang kedua, sepiring nasi dari haram berubah menjadi setetes darah masuk ke jantung, dari jantung disemburkan ke otak, otaknya mikir haram, nasiyatin, kadzibatin, khati'ah, otak mikir haram, buat dosa, buat maksiat. Yang ketiga, atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Jaga makananmu, doamu akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mat'amuhu haram, makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dikasih makan haram. Anna yustajabulah. Apakah mungkin doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala? Salat itu doa, zikir itu doa, puasa itu pun mengandung doa. I'tikaf itu juga ada doanya. Maka kita malas berdoa gara-gara apa? Gara-gara makan haram. Kulu, makanlah min thayyibat, yang baik-baik, yang halal-halal. Wa anfiqu, bersedekahlah min thayyibat, yang baik-baik, yang halal-halal. Halalan thayyiba. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang menjaga makanan insyaallah. Amin, amin. Demikian, wallahu a'lam. Baik. Nah, ini Ustaz, berikutnya ini dari kawan kita yang masih bingung dengan zakat profesi yang masih dalam perbedaan pendapat, Ustaz. Nah, ini ada yang mengatakan tidak ada zakat profesi saat zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Nah, bagaimana pendapat Ustadz? Karena bila tidak dilaksanakan takut dosa karena zakat adalah wajib. Nah, sekaligus mungkin ada menjawab pertanyaan yang lain bagaimana hukum zakat profesi, Ustadz. Silakan. Wa anfiqu, keluarkanlah zakat min thayyibati ma kasabtum, hasil usaha kamu. Keluarkanlah zakat dari hasil usaha kamu. Pada zaman Nabi ada 3 usaha. Orang Makkah berdagang, orang Madinah bertani, orang Arab Badui beternak. Dagang, tani, ternak. Itulah usaha mereka. Maka yang diperintahkan dari 3. Karena itu usaha. Sekarang ada orang yang tidak beternak, tidak bertani, tidak berdagang, tapi duitnya lebih banyak dari peternak, petani, dan pedagang. Siapa dia? Advokat, lawyer, pengacara. Dia cuma tukang gambar-gambar aja. Tapi sekali gambar 100 juta. Petani nunggu 6 bulan panen. Pergi pagi masih bisa kita bedakan mana orangnya, mana sapinya. Pulang sore sama bentuknya dengan sapi. Kena panas-panas cuma dapat 5 juta. Sementara ini orang sekali pukul lutut orang pakai martil kecil 20 juta. Dokter spesialis. Orang batuk aja dia analisa udah dapat duit 10 juta. Maka sesungguhnya dalam ayat itu terkandung makna umum.
Kalau ada orang mengatakan bahwa zakat profesi tidak ada pada zaman salaf, maka sesungguhnya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz sudah mengutip zakat gaji para tentara, para pegawainya. Sebelum Umar bin Abdul Aziz pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah sudah mengutip zakat dari gaji pegawai-pegawai di Bani Umayyah. Jadi sesungguhnya bisa dibaca itu kitab, nama kitabnya kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab fikih zakat, sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Doktor alumni Al-Azhar Kairo Mesir, sekarang menjadi dosen di Fakultas Syariah Universitas Qatar di Doha. Jadi tentang masalah zakat ini bukan istilah kontemporer, tapi sudah ada pada zaman salafun salih. Bayangkan betapa banyak duit yang terbuang dari dokter spesialis, spesialis jantung, spesialis pengacara, pakar hukum, dosen, artis, penyanyi. Banyak sekali uang yang terbuang kalau tidak ada zakat profesi. Cara menghitungnya bagaimana? Sesuai dengan kadar emas. Jadi dihitung saja setahun 85 gram. 85 gram kali sejuta berarti 85 juta. Siapa yang penghasilannya setahun mencapai 85 juta, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Cara menghitung 2,5% berarti kalau 1 juta 25.000. Kalau 10 juta 250.000. Kalau 100 juta 2,5 juta. Saudara-saudaraku di Papua yang punya duit 100 juta penghasilan setahun, keluarkanlah 2,5 juta. Salurkan ke geria zakat Papua. Jangan bayar zakat sendiri. Amin. Bayar zakat sendiri seperti sebatang lidi, tak ada apa-apanya. Tapi kalau saudara-saudaraku satu Papua membayar zakat, maka insya Allah dia menjadi sapu lidi yang amat sangat besar. Banyak manfaat yang bisa dirasakan. Bisa program-program. Kalau mau meniru program-program, lihat update status Instagram Ustadz Abdul Somad Official. Ada program wakaf Quran, ada program buat pesantren, ada program wakaf buku, ada program bantuan rehab rumah, ada program banyak, 16 program. Tiru aja copy paste, tak apa-apa. Tidak perlu bayar royalti. Wallahu a'lam. Masya Allah. Baik Ustaz, jazakallah. Nah, ini Ustaz kebetulan kita sudah memasuki waktu Isya Ustaz di Timika Papua, gitu ya. Dan apakah boleh Ustaz dalam bermajelis seperti ini dalam kondisi Isya, bagaimana Ustaz menurut Ustaz? Di Pekanbaru sekarang pukul 5.14. Sedangkan waktu kita sampai 5.30. Artinya kalau ini kita lanjutkan, kita pakai waktu 15 menit. 15 menit dari azan nanti baru jamaah ikut sholat Isya. Sedangkan di Masjidil Haram dari azan ke sholat 30 menit. Jadi siapa yang tidak mau sholat, siapa yang tidak mau ikut program ini, dia sholat, tidak apa-apa. Tinggalkan aja saya berdua dengan Ustadz Arifin. Nanti tinggal tonton. Tapi kalau dia mau ikut, dia hanya menunda sholat Isya-nya 15 menit. Nanti kalau ada yang mengatakan, kenapa kamu tunda sholat Isya 15 menit? Di Makkah, di Masjidil Haram, orang menunda sholat Isya 30 menit. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi kawan-kawan, jadi pemat kita tetap stay tune di sini bersama Ustadz Abdul Somad ya. Baik Ustadz, ini pertanyaan berikutnya Ustadz. Saya jadi lebih lega lagi nih Ustadz menemani Ustadz di antara kegalauan kawan-kawan kita yang sudah memasuki waktu Isya gitu Ustadz ya. Nah ini pertanyaan berikutnya terkait dengan ahlullah. Nah ini kan dikatakan orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan dan mengamalkannya ya, termasuk insan terbaik ya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, dan menjadi ahlullah. Pertanyaannya, apakah selain amalan di atas ini ada yang menjadikan kita itu ahlullah Ustaz, selain menjadi tadi itu berinteraksi dengan Al-Qur'an yang baik tadi? Qul huwallahu ahad. Allah tunggal, esa tak berbilang. Allahus samad. Samad artinya tak punya ayah, tak punya ibu, tak punya adik, tak punya abang, tak punya istri, tak punya anak. Itu arti samad. Lam yalid, dia tidak beranak, tidak melahirkan anak. Walam yulad, tidak diperanakkan. Allah tak punya keluarga. Wahid la syarikalah, esa tunggal tak berbilang. Lalu apa makna orang yang hafal Quran, ahli tafsir Quran, orang yang mendedikasikan hidupnya untuk Quran sebagai keluarga Allah?
itu hanya sekedar gambaran ilustrasi. Kalau Ustadz Arifin punya keluarga, tentu sayang, melindungi, mengayomi, memberikan perhatian, ngasih makan, ngusap kepala, kasih sayang, dan lain sebagainya. Begitulah kira-kira kasih sayang Allah untuk orang-orang yang mengamalkan, mengajarkan Al-Quran. Adakah amalan-amalan yang lain? Maka semua turunan dari Al-Quran, salat dari Al-Quran, wa aqimus shalah, zakat dari Al-Quran, wa atuz zakah, zikir dari Al-Quran, allazina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, infak dari Al-Quran, wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum, jihad dari Al-Quran, allazina yujahiduna fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim, silaturahim dari Al-Quran, silatul arham. Maka sesungguhnya semua turunan dari Al-Quran, berarti dia mengamalkan Al-Quran, maka dia menjadi keluarga, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian Ustaz. Wallahu a'lam. Baik, masalah. Ustaz, berikutnya Ustaz terkait dengan sekarang banyak sekali muncul komunitas-komunitas olahraga yang memang ini ya bagian dari kreativitas ini ya, sahabat-sahabat kita, ada komunitas biker, pengendara ini ya, sepeda dan lain-lain. Bagaimana kiatnya kita bisa berdakwah kepada mereka agar mereka itu hijrah, Ustaz? Kan banyak rider, biker dan lain-lain, Ustaz. Al-aslu fil asya al-ibaha. Hukum segala sesuatu adalah boleh. Kalau ada sesuatu yang baru, apakah hukumnya haram? Tidak, hukumnya boleh. Sampai ada dalil yang mengharamkannya, baru dan dia menjadi haram. Maka naik sepeda boleh. Tapi ketika kau naik sepeda, lantas nggak sholat, jadi haram. Naik sepeda motor boleh. Tapi dengan naik sepeda motor, kongko-kongko, mabuk-mabuk, sakau-sakau, ganggu orang, jadi haram. Maka bagaimana komunitas ini menjadi sarana dakwah? Alhamdulillah saya kemarin memberikan ucapan ulang tahun pertama Bikers Subuhan Papua. Nah bagaimana ini? Maka anak-anak muda ini tidak bisa diceramahi saja. Dia mesti diajak. Maka mesti diajak untuk membuat sebuah amal yang sifatnya kemanusiaan. Cobalah sahabat-sahabat di Papua membuat gerakan peduli kepada fakir miskin. Berapa yang perlu diberikan santunan sembako tiap bulan? Berapa yang rumahnya perlu diperbaiki? Maka dibuka transfer rekening orang yang terpercaya dengan membuat yayasan. Lalu relawan-relawannya libatkan sahabat-sahabat dari komunitas sepeda, komunitas motor, komunitas ontel, komunitas pecinta reptil, komunitas pencinta batu akik, komunitas pencinta ukir. Bagaimana komunitas-komunitas ini yang awalnya hanya ada komunitas pisau, suka koleksi pisau, lomba ngasah pisau, lomba tajam-tajaman pisau. Tapi kemudian kita bergabung dengan Juleha, juru sembelih halal, ya justru pisaunya bermanfaat bagaimana menyembelih kurban. Buka cabang Papua. Nah, hubungi admin Ustaz Abdul Somad supaya nanti gilingkan sesuai hobi. Hobi ke koleksi keris, hobi linkkan dengan Ustadz Salim Afillah. Dia punya koleksi keris banyak sekali. Nah, yang hobi anak-anak muda, hobi skateboard, linkkan dengan Ustadz Hanan Ataki. Nah, beliau punya komunitas. Jadi jangan sampai komunitas ini hanya sekedar kumpul-kumpul, kongko-kongko, ketawa-ketawa, foto-foto, update status, pulang, selesai. Tidak ada ibadahnya. Jadi kita robah dari yang biasa, rutinitas menjadi sebuah ibadah. Demikian. Wallahu a'lam. Sekalian ini Ustaz kita menjadi lebih paham banyak peluang yang bisa kita dapatkan ketika Ustaz menyampaikan komunitas tadi. Kita mohon izin Ustaz dengan bisa mendapatkan link komunitas tadi Ustaz. Sangat bermanfaat untuk bisa kita masuki di sana Ustaz. Kalau diizinkan nanti bisa menghubungi admin dari manajemen Ustaz gitu ya. Insya Allah. Baik. Berikutnya Ustadz, terkait dengan kondisi kami yang di Papua yang boleh dikatakan berada di tengah-tengah mayoritas non-muslim. Bagaimana kita kiatnya Ustadz dalam berbagi kasih sayang Ramadan ketika kita berada di tengah-tengah mayoritas non-muslim saat ini Ustadz. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau saudaramu yang berbeda keyakinan, berbeda akidah itu tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu. Walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kamu dari Papua.
mereka tidak memerangi kamu, antabarruhum, kamu buat baik pada mereka, wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil pada mereka. Dua balas dua. Mereka tidak memerangi kamu, mereka tidak mengusir kamu, kamu buat baik kepada mereka, kamu bersikap adil pada mereka. Adapun hubungan sosial, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Kalau sore-sore masak cendol, masak kola, bagi ke tetangga walaupun dia tak muslim. Amanah dalilnya bersedekah kepada tetangga non muslim. Datang Asma menjumpai Nabi, ummi qadimat wahya raghibah. Ibu saya non muslim datang. Afa atasadda afa asiluha, boleh saya silaturahim dengan non muslim? Kata Nabi, siliha. Silakan silaturahim dengan non muslim. Afa utiha, boleh saya beri hadiah? Kata Nabi, itiha, silakan beri hadiah kepada non muslim. Adapun ibadah tak boleh. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Aku tak menyembah Tuhan kamu, kamu tak menyembah Tuhan aku, lakum dinukum waliyadin. Adapun hubungan sosial, maka sesungguhnya Nabi di kota Madinah bersama orang Yahudi non-Muslim menjaga kota Madinah dari serangan orang kafir Quraisy yang datang dari Makkah. Walaupun yang di Makkah itu keluarga, walaupun yang di Makkah itu satu darah, tapi sekarang saudaramu adalah yang ada di kota Madinah. Kewajiban bersama menjaga keutuhan kota Madinah dari orang-orang luar yang ingin menyerang Madinah. Maka saudaraku yang ada di Pulau Papua, bumi cendrawasih, maka sama-sama menjaga keamanan, ketertiban, ketentraman. Jangan rusak dengan kepentingan politik, jangan rusak dengan kepentingan lain-lain. Kita adalah bersaudara, bersaudara sama-sama negara kesatuan Republik Indonesia, bersaudara sama-sama manusia. Tidak perlu dipertentangkan perbedaan. Ini tentang masalah bagaimana kita hidup di tengah saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan. Wallahu a'lam. Masya Allah, subhanallah ya. Betapa luar biasa luasnya kasih sayang kita ini bisa kita hadirkan sekalipun hari ini kita mungkin minoritas di bumi cendrawasih ini. Nah ini Ustaz, ini pertanyaan dari kaum Hawa nih. Nah, apa hukumnya wanita yang menahan haid dengan obat agar tidak batal puasanya Ustaz? Perempuan yang melaksanakan ibadah haji dan umroh boleh menggunakan pil penahan menstruasi karena dia mesti tawaf di Masjidil Haram, tidak boleh tawaf dalam keadaan haid. Kalau sampai dia tidak tawaf, berarti dia menunda kepulangannya ke kloter berikutnya, ini akan menyulitkan. Maka karena darurat tingkat tinggi, maka perempuan mesti menunda haidnya dengan makal pil penunda haid supaya selama umroh 12 hari itu dia full beribadah. Habis tawaf dia pulang. Tapi untuk puasa daruratnya tidak tinggi. Maka normal-normal saja. Silakan tidak puasa selama 7 hari. Memang itu sudah sunnatullah perempuan demikian. Ganti nanti yang 7 hari itu di bulan Syawal. Selama 7 hari. Maka otomatis puasanya qadoknya terlaksana. Lalu kemudian dapat pahala puasa sunat 6 hari. Lalu kemudian dia tidak keluar dari sunnatullah. Dan dia pula tidak ada efek samping. Dikhawatirkan makan obat ini karena menahan darah kotor di dalam tubuh, menggumpal menjadi kista, menjadi kristal, menjadi nauzubillah, mengkristal menjadi penyakit, kanker dan lain sebagainya. Kita tak tahu efek-efek negatif di balik itu. Daruratnya juga tidak tinggi, kecuali haji dan umrah. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik. Baik kawan-kawan, masih ada sisa sekitar 10 menit untuk kita bersama dengan Ustaz Abdul Somad. Ini pertanyaan masih seputar kaum Hawa, Ustaz. Ini kan siklus wanita ini sangat unik, Ustaz ya. Bisa jadi tidak puasa tahun ini sedang hamil sehingga ada keringanan tidak puasa, berikutnya menyusui dan seterusnya, Ustaz. Nah ini gimana, Ustaz? Apakah kemudian harus membayar fidyah atau kemudian mengganti, Ustaz? 3 pendapat tentang perempuan yang hamil dan ibu menyusui. Pendapat yang pertama, pendapat Abdullah bin Abbas, pendapat Abdullah bin Umar, bahwa dia cukup hanya bayar fidyah saja. Satu harinya 1 mud 750 gram. Pendapat yang pertama, bayar fidyah saja. Pendapat yang kedua, dari kalangan mazhab Hambali, mengatakan qadha saja, tidak perlu fidyah. Hanya ganti saja. Sebab puasanya karena apa? Kalau dia tidak puasa karena dirinya, karena sakitnya, karena lemahnya, karena tak mampunya, maka dia qadha saja.
Tapi kalau dia tidak puasa karena ada unsur janinnya, unsur anaknya lemah, janinnya lemah, maka dia kena 2. Dia qadha plus fidyah. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Ini satu lagi pertanyaan terakhir sebelum kita tutup para sahabat dan pemirsa yang budiman, terkait dengan malam Lailatul Qadar. Ustadz, kita kan tahu malam Lailatul Qadar turun di malam ganjil 10 hari terakhir. Lalu bagaimana kita mengetahui kalau kita dapat malam Lailatul Qadar itu, Ustadz? Ciri-cirinya kira-kira apa gitu ya? Allah tidak beritahu siapa yang dapat taubat nasuha. Allah tidak beritahu siapa yang dapat haji mabrur. Allah tidak beritahu siapa yang dapat sholat wusta. Allah tidak beritahu siapa yang dapat doa 1 titik di hari Jumat. Allah tidak beritahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Supaya apa? Supaya Ramadan tahun depan kita masih semangat. Saya khawatir kalau tahun ini semua sahabat di Papua dapat Lailatul Qadar, tahun depan nggak ada yang ke masjid lagi. Karena semuanya udah masuk surga. Sudah dapat amal 80. Tahun depan saya tunggu jadwal telepon gimana, ini masih ada acara streaming dengan sahabat-sahabat di Sekolah Islam Terpadu. Mohon maaf Ustadz, kita nggak ada lagi, udah dapat Lailatul Qadar. Nggak laku nanti. Jadi kita senantiasa merasa belum pernah beramal. Merasa kita banyak dosa. Merasa bahwa kita ini banyak maksiat. Merasa dosa kita belum terampuni, merasa bahwa sholat kita belum diterima, merasa belum pernah mendapatkan Lailatul Qadar. Adapun ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar, istiqomah. Sebelum Ramadan orangnya pelit, setelah Ramadan dermawan. Sebelum Ramadan malas ke masjid, setelah Ramadan jadi rajin, sebelum azan sudah di masjid. Sebelum Ramadan orangnya kasar, ngomongnya nyelekit, setelah Ramadan lembut, baik, santun, dermawan. Demikian, wallahu a'lam. Masya Allah, barakallah kepada kita semua dan Ustaz Abdul Somad yang sudah memberikan banyak hal, tip dan jawaban yang begitu mencerahkan kepada kita semuanya. Baik Ustaz, sebelum kami akhiri majelis ini, satu hal yang ingin kami minta Ustaz, sepatah 2 kata sebagai closing statement Ustaz, untuk kami yang ada di Papua, agar kemudian Ramadan ini menjadi waktu yang memang berharga untuk kita dapatkan. Saudara-saudaraku yang berada di Papua, pertama jaga persatuan. Kalau ada fitnah-fitnah, segala tabayun, klarifikasi. Jangan sampai ada percikan api di tengah lalang kering. Karena percikan api itu nanti akan membakar segalanya, berubah menjadi arang-arang, menjadi debu, habis tak berkesan. Maka mesti bangun persahabatan, bangun ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah insaniyah. Yang kedua, jadikan Ramadan ini seolah-olah Ramadan terakhir. Boleh jadi ini Ramadan terakhir bagi kita dan tahun depan kita tak ketemu lagi. Maka isi dengan sebaik-baik, sesempurna-sempurna. Yang ketiga, tak kenal maka tak sayang. Kita tidak sayang dengan Ramadan karena kita tidak kenal dengan Ramadan. Kenali Ramadan dengan banyak baca buku, dengar kajian. Kajian para asatidz, guru-guru kita, Ustadz Adi Hidayat, Agim, Ustadz Buya Yahya, seluruh tak dapat saya sebutkan satu persatu. Poin yang keempat, jangan pernah merasa puas dengan ilmu dan ibadah. Ketika kita sudah merasa berilmu, sesungguhnya musibah kita sudah besar. Ketika sudah puas merasa 2 rakaat, 3 rakaat tahajud duha, sesungguhnya kita sedang dalam masalah. Kemudian yang kelima, jangan lupa kita saling mendoakan. Boleh jadi doa kita untuk diri kita tidak diterima Allah. Boleh jadi doa Ustaz Arifin untuk diri beliau tak diterima Allah. Tapi doa Ustaz Arifin untuk Abdul Somad pasti diterima. Kenapa? Amin. Karena doanya itu pastilah didasari kasih sayang. Nah, jadi kita tetap saling mendoakan. Kita tidak pernah terpisah. Walaupun jarak penerbangan 8 jam dari Pulau Sumatera ke Papua dengan 2 kali transit Jakarta dan Makassar. Tapi sesungguhnya kita senantiasa bersama dalam doa almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau memang kita saling mencintai karena Allah, kita saling mendoakan, kita saling berbagi, dan di akhirat kita akan mendapatkan naungan sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang dapat naungan. Yauma la dhilla illa dhilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulani, 2 orang, tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama alaih, bersama karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Demikian. Amin ya Allah. Baik. Masya Allah, semoga apa yang hari ini kita simak menjadi bagian yang akan kita amalkan dalam
eh, menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, sahabat-sahabat dan para peserta yang budiman, di kesempatan penutup terakhir ini kita akan simak bersama doa yang kemudian akan langsung dipimpin oleh gurunda kita, Ustadz Abdul Somad LCDSA PhD. Kepada beliau kami persilahkan. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Berikanlah keselamatan dalam beragama bagi saudara-saudara kami di Papua, ya Allah. Selamatkan dalam ahlus sunnah wal jamaah. Wa'afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, saudara-saudara kami, supaya kami dapat beribadah, terutama Ramadan nanti. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami, supaya amal kami benar menurut tuntunan Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Wa barakatan fil rizki, berikan kami berkah rezeki, supaya kami bisa bersedekah, menyantuni anak yatim, fakir miskin, supaya mereka bisa berpuasa. Wa taubatan qablal maut, berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan indal maut, rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu sakratul maut. Wa najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallah dan jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Abdul Somad yang sudah bisa bersamai kami di